Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Peter Gonta. Pak Peter membawa banyak delegasi dagang. Saya ingat bahkan sudah ada perusahaan Rafako Group yang menanamkan investasi listrik di Indonesia. Bagaimana Pak Peter bisa meyakinkan mereka untuk datang? Sebetulnya saya tidak meyakinkan ya. Sebetulnya Indonesia itu terkenal sebagai salah satu berpenduduk nomor 4 terbesar di dunia. Jarak antara utara dan selatan itu sama seperti dari Seattle sampai Miami. Sama juga dengan London sampai Moskow. Negara besar, penduduk 260 juta. Ekonomi yang diharapkan akan menjadi 10 besar dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Sumber daya alam yang luar biasa, kemungkinan yang luar biasa, infrastruktur yang luar biasa. Jadi sebetulnya Indonesia tidak perlu dipromosikan. Mereka tahu ada, cuman yang harus kita lakukan adalah makanya lewat pariwisata. Setiap orang, apakah dia presiden, direktur utama, apakah dia pegawai menengah manajer ataupun supir taksi, 1 atau 2 kali setahun mereka tuh mempunyai satu kebiasaan, pasti akan cuti. Dan cuti itu mereka tuh mempunyai uang untuk pergi kemana-mana. Untuk pergi ke Turki, ke Maroko, ke Dubai, bahkan sampai ke Thailand. Saya cuma mengatakan, saya promosikan Indonesia dulu. Nah, banyak sekali orang-orang dari segala lapisan itu pergi ke situ. Termasuk mereka yang juga cuti karena pengusaha. Nah, oleh karena kenaikan turisme itu, mereka menjadi duta-duta yang terbaik buat kita. Mereka datang ke Indonesia, pengalaman mereka senang, mereka akan bercerita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang dibicarakan oleh orang. Dan promosi Indonesia melalui turisme, itu akan membawa dampak banyak sekali. Mereka aman, datang di sini, hotelnya bagus, makanannya baik, ada sedikit terorisme kiri kanan sedikit, apa boleh buat, itu kan garamnya, ada asam garamnya juga. Tapi secara keseluruhan mereka lihat, ekonomi ini luar biasa. Mereka kembali bekerja di perusahaan atau pimpinan perusahaan yang mereka datang. Nah, hasil interaksi dengan mereka, komplain mereka tentang pariwisata kita seperti apa? Nggak ada ya. Nggak ada. Pariwisata di Indonesia tidak ada. Kita mempunyai satu kesalahan dalam pariwisata. Kita terlalu banyak mempromosikan gamelan. Kita terlalu banyak mempromosikan kulintang. Kita terlalu banyak mempromosikan tari ronggeng dan sebagainya. Bukan itu yang dicari. Yang mereka, saya sangat bangga dengan kultur kita yang begitu kaya. Nah, mereka mencari apa, Pak Peter? Mereka mencari langit yang biru. Mereka mencari hotel yang baik. Mereka mencari makanan yang enak. Mereka cari mall. Mereka cari pantai yang putih. Mereka cari internet bagus nggak? Begitu sampai mereka telepon dulu. Nah, kalau mereka sudah sampai dan sudah ini terpenuhi, haram hukumnya kalau kita tidak bawa mereka ke Borobudur. Haram hukumnya kalau kita tidak perlihatkan kultur dan gamelan kita. Tapi gamelan kita, apakah gamelan kita juga lebih baik dari tradisi Jepang atau Cina? Saya satu contoh. Singapura mempunyai ini semua apa yang kita katakan, tapi tidak punya tradisi. Singapura itu lebih kecil dari Jabodetabek. Pertanyaan saya, kenapa Singapura, kenapa turisnya 2 kali lebih besar dari Indonesia yang begitu besar? Kenapa? Karena mereka mempunyai itu faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Satu-satunya tradisi mereka barongsai aja, lain nggak punya. Ya, sama Newton Circle itu untuk makan-makan di pinggir jalan. Nah, lain bersih, komunikasi dan sebagainya dan aman. Nah, ini yang dicari turisme. Faktor penerbangan yang direct dan murah juga berpengaruh nggak, Pak? Oh, itu pasti. Ya. Nah, kita belum memperhatikan masalah itu. Sebetulnya banyak negara yang mengatakan kita akan subsidi penerbangan kita. Untuk satu orang kita katakan subsidi $150. Banyak kan? Buat airline $150. Kalau orangnya yang terbang dengan airline itu 5 juta orang atau 1 juta orang, 150 juta. Tapi dampak buat Indonesia, mereka memang mensubsidi 100 atau $150. Tapi si turis itu kan menghabiskan paling sedikit $1.500 per orang. Jadi ini yang perlu dimengerti lah antara instansi-instansi ini. Pak Peter kan pernah komisaris Garuda. Apakah pernah mengajukan usul seperti ini
mungkin capek ya, udah usul-usulannya kayak begini. Kalau tidak didengar lama-lama juga kita capek ya, udah biar aja. Ya, tapi satu waktu pasti akan terbuka lah. Karena flagship kita nih kan Garuda nih, kalau dia bisa lakukan kayak gitu kan. Iya, tapi Garuda kan perusahaan publik, ya kan? Nah, dari segi itu pemerintah harus mengatakan Garuda harus disupport. Garuda itu harus disupport, jangan Garuda itu disuruh jalan sendiri. Rugi apa boleh buat? Kalau tutup airline kita, yang berdampak kan kepada turisme. Dan turisme kan sekarang menjadi primadona dan sumber pendapatan utama buat Indonesia. Pak Peter, apa yang menurut orang Polandia ya, terutama pebisnis, menjadi hambatan mereka? Apakah itu karena kemudahan berinvestasi? Hambatan mereka satu, bahasa. Ya. Hambatan kedua, hubungan kita dengan Polandia itu udah 60 tahun. Tapi kita mempunyai dua hal. Polandia tidak pernah mencoba mengerti mengenai Indonesia. Dan Indonesia tidak pernah mengerti mengenai Polandia. Polandia itu merupakan teknologi yang luar biasa. Teknologi kesehatan, the best. Ya, kalau kita lihat peralatan bikinan Jerman, itu bikinnya di Polandia. Kalau kita lihat gaming di internet, gaming seperti Xbox dan sebagainya, kita lihat banyak game, itu bikinan Polandia. Polandia itu penumbuh daripada televisi. Televisi itu ditemukan di Polandia yang pertama, hitam putih. Ya, vitamin B itu bikinan Polandia. Ya, maritim dulu waktu zaman tahun 50-an kita membeli kapal selam dari Polandia. Kita membeli kapal dari Eropa Timur itu bikinan Polandia, maritim. Jadi belum lagi pendidikan di Polandia. Pendidikan di Polandia itu luar biasa. Kita kirim satu orang ke Amerika, kita bisa kirim 10 ke Polandia. Jadi kita itu mempunyai mereka mempunyai teknologi ini, tapi Indonesia itu terlalu tendensius melihat kepada Inggris, Perancis, Jerman, Belanda. Udah dua hal sebetulnya. Satu, harganya mereka sudah tinggi. Kedua, belum tentu teknologinya itu kalah dengan negara-negara seperti Polandia maupun negara-negara seperti Ceko atau Slovakia atau Hongaria. Nah, dengan keunggulan Polandia seperti itu, apa yang harus kita kapitalisasi, Pak, dari situ? Nah, kita harus mencoba satu. Presiden Jokowi atau pemerintah kan berkeinginan mendidik sebanyak mungkin orang Indonesia, ya, untuk mengejar ketertinggalan teknologi kita. Nah, saya rasa sebanyak mungkin kirimlah mahasiswa ke negara-negara Eropa Timur, karena Eropa Timur itu sebetulnya belum tentu berada di Eropa Timur. Dulu ada blok timur dan ada blok barat, ya. Seperti Kroasia itu berada di Italia, kenapa Eropa Timur? Bukan blok timur, gitu. Nah, Polandia itu adalah Eropa Tengah. Warsawa itu kira-kira naik mobil 5 jam dari Berlin, ya, dekat gitu. Jadi saya pikir bahwa kita bisa membuat Polandia menjadi sebuah negara tujuan pendidikan yang sangat mudah dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Itu lalu produk ekspor kita, mereka selama ini kan makanan dan minuman. Apalagi kira-kira produk ekspor kita yang bisa masuk ke pasar mereka, Pak? Ya, kalau kita ekspor ke Polandia itu ada, ya, antara lain karet. Karet, ya. Ya, cangkangnya kelapa sawit, ya, bukan kelapa sawitnya. Cangkangnya. Ya, cangkangnya. Ya. Kemudian kita ada kopi, ada coklat. Nah, itulah ekspor kita ke sana, gitu. Tapi yang lebih besar, jadi sebetulnya hubungan bilateral itu bukan hanya dilihat dari perdagangan, tapi dari volume perdagangan. Sebetulnya Polandia sudah banyak kirim ekspor juga. Kadang-kadang kita kan mempunyai surplus di perdagangan dengan Polandia. Surplus yang cukup besar dan mereka selalu komplain. Tapi saya katakan, kenapa kalian komplain? Mengapa angka perdagangan Polandia dengan Singapura yang cuma penduduknya 3 juta atau 4 juta, kok lebih besar dari Indonesia? Anda tahu nggak tujuan barang itu kemana? Jadi banyak barang ekspor ke Singapura hanya transshipment, akhirnya Indonesia juga. Mereka bahkan mengekspor ke Australia, tujuannya Indonesia juga. Jadi kadang-kadang angka itu ya, kita lihat angka-angka perdagangan ya, dan saya mohon maaf nih kalau ada yang nonton itu kadang-kadang tidak akurat. Di atas kertas ya? Di atas kertas, jadi kok tinggi dengan si A padahal kirimnya ke B. Ya, saya lihat aja
banyak sekali barang-barang kita diekspor ke Eropa, tapi oleh karena satu dan lain hal, itu diliwatin di Hong Kong. Pak Peter, kita lanjutkan di segmen berikut. Ya. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.